Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to LB Show, channel dan podcast yang akan membahas seputar persoalan kehidupan dan menjadikan Islam sebagai solusi dalam mengatasi persoalan hidup. Oke, saat ini kita ditemani oleh Ustadz yang mungkin para netizen sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Gelorawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Lama nih kita nggak bikin. Betul. Kita memang sudah lama nih, cukup lama sudah nggak agak vakum ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya diundang, ya diberikan kesempatan untuk bisa bicara di channel yang keren ini. Alhamdulillah. Ya, buat netizen yang belum subscribe atau belum mau komen atau juga pengen punya pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan-persoalan dalam kehidupan yang dimana Islam menjadi solusinya, silakan tulis di komentar dan jangan lupa ikuti terus channel kita. Insya Allah kita akan selalu update terkait dengan persoalan-persoalan ini. Mohon maaf, mungkin saat ini saya kurang partner nih karena teman kita saat ini lagi ada kesibukan sendiri. Jadi nggak apa-apa lah ya, nggak akan berubah konsep yang akan kita bahas ataupun kehangatan tema yang akan kita urai saat ini. Untuk tema saat ini kita akan membahas terkait dengan politik dalam Islam. Mungkin lebih enaknya langsung kita serahkan aja langsung ke Ustadz Gelorawan agar beliau bisa langsung menjelaskan kepada para netizen nih bagaimana sih perpolitikan dalam Islam. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai politik ya, khususnya adalah politik dalam pandangan Islam. Ya, jadi saya kira kalau di beberapa pertemuan kita sebelumnya sudah cukuplah kita bahas masalah akidah ya, meskipun secara singkat ya, secara garis besar. Hari ini kita akan mulai bicara tentang persoalan-persoalan yang tematik ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita melihat hari ini yang sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan politik. Betul. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya acara kita ini, yaitu melihat berbagai persoalan dari sudut pandang Islam. Nah, hari ini kita akan bicara tentang politik dari sudut pandang Islam. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa Islam adalah satu agama yang berbeda ya, dengan agama-agama yang lain. Jadi bahkan Islam bisa dikatakan sebagai sebuah ideologi, bukan sekedar agama ya. Jadi kalau agama Islam itu tidak bisa sebenarnya dibandingkan dengan agama lain. Karena sebagai sebuah ideologi, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tidak hanya mengatur persoalan keimanan atau akhlak, ya, tapi Islam juga mengatur seluruh persoalan aspek kehidupan. Ya, maka kalau dari sini kita bisa melihat dari tiga sisi ya. Islam mengatur persoalan individu, ya, misalnya dalam persoalan ibadah, ya, kita hubungan individu dengan Sang Pencipta itu diatur secara sistematis oleh Islam. Ya, dalam persoalan ibadah, misalnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, itu sudah ada prinsip-prinsip yang jelas ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dicontohkan oleh Rasulnya. Ya, ini terkait dengan hubungan antara manusia sebagai individu dengan Sang Penciptanya. Lalu yang kedua, Islam juga mengatur persoalan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau yang tadi itu adalah kita sebut dengan hablum minallah, yang pertama tadi, ya, hubungan antara hamba dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua ini disebut dengan hablum minan nafs, ya, hablum minan nafs. Nafsi itu artinya diri sendiri. Nah, jadi bukan hablum minan nas, itu nanti yang ketiga. Nah, jadi hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri sebagai individu. Misalnya apa? Islam mengatur bagaimana seseorang harus makan, cara makan diatur, cara minum diatur, cara berpakaian diatur.
Ya, kemudian bahkan hanya Islam yang mengatur seluruh aktivitas manusia, ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, ya, itu ada status hukumnya setiap perbuatan seorang Muslim di situ. Ya, kalau kata Ustadz Zainuddin MZ, Islam itu mengatur mulai keluar masuk toilet sampai keluar masuk istana itu diatur oleh Islam. Masya Allah. Itu mungkin yang membuat Islam itu sempurna. Salah satu sebabnya. Sebabnya. Nah, saya kira tidak ada ya agama yang seperti ini, ya, yang mengatur bagaimana seseorang melakukan aktivitas pribadinya, ya. Jadi ada status hukumnya setiap perbuatan seorang Muslim itu. Ya. Nah, yang ketiga inilah baru yang disebut atau yang seringkali kita sebut dengan hablum minan nas, ya, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, yang kita sering sebut dengan hal-hal yang bersifat muamalah, hubungan antar manusia. Artinya Islam mengatur aktivitas perekonomian, Islam mengatur aktivitas hukum, sosial, dan diantaranya adalah politik, ya, pemerintahan, kenegaraan, ini semua diatur oleh Islam. Nah, bagaimana kemudian Islam mengaturnya? Maka sebagaimana yang pernah mungkin kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah bahwa sumber-sumber ajaran Islam, ya, selain Al-Qur'anul Karim, yang kedua kan sunnah, ya, hadis. Iya, betul. Yang kalau di dalam ilmu ushul fikih atau ilmu hadis, ya, disebutkan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi, itu adalah sumber hukum. Jadi apapun yang menjadi ucapan Rasulullah, apapun yang menjadi perilakunya, apapun yang kemudian menjadi persetujuan beliau, itu semua adalah sumber hukum dalam Islam. Nah, bagaimana seseorang melakukan aktivitas hubungan dengan sesama manusia ini harus diupayakan untuk semaksimal mungkin bisa sesuai dengan apa yang menjadi contoh-contoh dari Rasulullah. Wah, Ustaz, ini menarik nih, Ustaz, terkait dengan tadi politik, karena memang sekarang ini kita sudah berada di tahun-tahun politik. Terutama di Indonesia, ya, tahun depan kita sudah bakal masuk tahunnya pemilu, dan mungkin dari sekarang para capres maupun caleg mulai berdandan, berhias untuk menunjukkan bahwa mereka ini seakan-akan peduli. Nah, ini agak menarik nih, Ustaz, karena di masyarakat saat ini banyak yang masih merasa tabu terhadap perpolitikan. Nah, bagaimana terutama nih politik yang saat ini, ya. Nah, tadi Ustadz menceritakan atau menjelaskan bahwa Islam juga mengatur persoalan politik. Nah, ini menarik, Ustadz. Bagaimana sih menurut Ustadz nih politik dalam Islam itu seperti apa? Ya, jadi begini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Politik dalam pandangan Islam itu didefinisikan oleh para ulama riayatis su'unil ummah bi akamil islamiyah. Ya, jadi riayah itu mengurus, ya, memenuhi kebutuhan manusia, ya, su'unil ummah itu urusan umat, ya, dengan apa? Bi akamil islamiyah, dengan hukum-hukum Islam. Ya, jadi itu definisi politik dalam pandangan Islam. Riayatis su'unil ummah bi akamil islamiyah. Nah, tentu ini berbeda dengan pandangan tentang politik dari ideologi yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa memetakan peta ideologi itu sebenarnya hanya ada 3, kan? Ya, di seluruh dunia ini ideologi itu hanya ada 3. Yang pertama adalah ideologi Islam itu sendiri. Yang kedua adalah ideologi kapitalisme. Yang landasan akidahnya adalah sekulerisme. Ya, dulu kita pernah bahas ya apa itu sekulerisme, ya. Pemisahan agama dari kehidupan. Jadi orang-orang yang masuk dalam ideologi kapitalisme ini adalah orang-orang yang mengakui adanya Tuhan tapi nggak mau hidupnya diatur oleh agama. Ini namanya sekulerisme. Nah, mereka ini ada dalam kelompok ideologi kapitalisme. Dan yang ketiga, itu ada yang disebut dengan ideologi sosialisme. Nah, landasan akidah mereka adalah ateisme, yang menafikan eksistensi Tuhan. Keberadaan Tuhan. Ya, jadi mereka tidak mengakui Tuhan agama apapun, ya, apalagi agama Islam, gitu ya. Betul. Kemudian juga mereka tidak mengakui eksistensi agama. Jadi menafikan agama dan menafikan Sang Pencipta. Nah, ini ideologi mereka, ini adalah disebut dengan ideologi sosialisme. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa politik dalam pandangan Islam itu adalah riayati syu'unil ummah bi akamil islamiyah, ya, mengurusi umat dengan hukum-hukum Islam. Tapi kalau di dua ideologi yang lain ini, politik itu hanya semata-mata masalah kekuasaan. Bagaimana bisa berkuasa,
Itu aja. Maka kalau kita lihat hari ini yang ada di tengah-tengah dunia perpolitikan, ya khususnya di negeri ini, itu bukan merupakan cermin dari politik Islam sebenarnya. Itu adalah politik dari frame sekuler, ya. Karena mereka hanya berbicara tentang kekuasaan sebenarnya. Betul. Nah, maka tadi kalau Mas Asep bertanya, apakah kita harus menjauhi politik, ya, artinya politik itu tabu. Sebenarnya tidak. Kalau politik itu berbicara tentang halal haram, artinya kalau politik itu kita maknai sebagai politik dalam sudut pandang Islam. Ya, tapi kalau hari ini politik yang ada di depan kita adalah politik sekuler, ya, di mana dalam politik ini orang tidak berbicara tentang halal haram, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, bagaimana seseorang itu memfitnah lawan-lawan politiknya. Betul. Gitu kan? Bagaimana seseorang harus mohon maaf ya dalam tanda kutip harus bersikap seperti seorang munafik. Betul. Ya, dia mendandani dirinya sebagai seorang yang soleh, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini praktek-praktek politik yang harus dihindari sebenarnya. Nah, artinya seorang muslim pun juga jangan mencontoh, ya, praktek-praktek politik yang seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau saya melihat atau analisa bahwa yang membuat masyarakat ini tabu terhadap politik, ya, mungkin karena melihat mereka ketika mereka memilih dengan mengusung partai-partai tertentu, ya, pada akhirnya setelah mereka berkuasa, yang mereka alami itu sama saja. Janji-janji manis yang mereka sampaikan di saat kampanye itu justru berbeda jauh pengaplikasiannya ketika mereka berkuasa. Nah, menurut Ustadz itu wajar nggak sih, atau bagaimana Islam itu mengatasi persoalan ini? Gitu? Ya, jadi begini, kalau hari ini kita skeptis, ya, artinya kita ini nggak apatis, ya, nggak peduli lah dengan persoalan politik, kita cari makan aja susah. Ini kan banyak orang berbicara seperti itu. Ya. Jadi siapapun yang akan memimpin kita nanti sama aja, katakan adalah pendapat yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena memang politik yang ada di tengah-tengah kita hari ini adalah politik sekuler. Oh, jadi partai politik sekarang ini sebetulnya berbeda ya dengan Islam, ya? Sangat berbeda. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam politik sekuler itu orang hanya semata-mata bicara soal kekuasaan. Makanya kalau kita lihat koalisi-koalisi itu sebenarnya hanya berbicara tentang power sharing aja itu. Power sharing. Ya, hanya berbicara tentang kepentingan. Saya dapat apa, Anda dapat apa. Nah, jadi ini kalau di dalam kitab Dirasatul Fikrul Islam, ya, tulisan dari seorang ulama besar dari Palestina, ya, Muhammad Husin Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di dalam ikatan antar manusia, ya, karena manusia itu kan biasanya mereka berkumpul dengan adanya kesamaan-kesamaan, ya. Betul. Jadi misalnya ada orang yang berkumpul dengan sesama agamanya. Nah, ini disebut dengan ikatan-ikatan spiritual. Ada yang orang mempersatukan dirinya dalam skup kebangsaan. Nah, ini yang disebut dengan ikatan nasionalisme. Nah, ada orang yang mempersatukan dirinya dalam ikatan-ikatan kesukuan. Ini disebut dengan Robitoh Kaumiyah, ya, ikatan kesukuan itu. Nah, apa yang terjadi di depan kita dalam persoalan politik hari ini itu di dalam kitab itu disebut dengan Robitoh Maslahiyah, ikatan kepentingan. Nah, jadi mereka hanya bersatu ketika mempunyai kepentingan yang sama. Maka di dalam istilah politik sekuler itu ada istilah tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Nah, ini kan prinsip yang sebenarnya dalam pandangan Islam itu sangat-sangat batil. Ya, artinya mereka tidak berbicara tentang halal haram, ya, tapi mereka hanya berbicara tentang kepentingan. Bagaimana supaya mereka sama-sama mendapatkan kue kekuasaan itu untuk bisa mereka memperkaya diri sendiri, kemudian bagaimana kekayaan itu bisa didapatkan oleh kelompok dan partai mereka, kepentingan untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya lah. Oh, itu jadi mungkin Ustaz, ya, yang membuat masyarakat akhirnya skeptis tabu terhadap politik karena mereka menganggap bahwa siapapun yang jadi pada akhirnya sama saja yang mereka rasakan. Iya. Jadi maka kita bisa melihat, jangan heran kalau dulu ada orang atau ada partai yang seolah-olah saling berhadap-hadapan, ya, yang
tidak terbayangkan bahwa suatu saat mereka bisa bersatu, gitu kan? Betul. Nah, kita bisa melihat kemudian mereka bisa bersatu karena adanya satu kepentingan yang sama. Ya, jadi ya mohon maaf ya kalau kita berharap dari sistem politik yang seperti ini ya susah akan muncul adanya perbaikan-perbaikan ya. Jadi kadang mungkin ada orang baik ya yang mempunyai satu misi atau tujuan yang baik dalam perpolitikan seperti ini. Tapi itu pun susah diwujudkan. Tidak mungkin bisa mencapai satu kebaikan yang ideal ya dari kalau kita lihat dalam sudut pandang Islam. Karena memang dari akarnya sistem itu sudah sekuler gitu ya. Sekuler kan seperti yang saya katakan tadi adalah fasludin anil haya, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Yang sebenarnya munculnya itu dari agama Nasrani, sistem politik yang seperti ini. Iya. Jadi sebetulnya potensi untuk memperbaiki keadaan saat ini melalui politik agak tidak mungkin ya Ustaz ya. Karena mungkin bisa nggak sih misalnya ada tokoh atau seseorang yang memang secara akhlaknya baik, sikapnya baik dan orangnya jujur, itu tetap bisa nggak merubah tatanan masyarakat sekarang lewat politik itu sendiri dalam kondisi sekarang? Ya, bisa jadi hal itu akan sedikit merubah ya, tetapi secara umum tidak mungkin bisa berubah secara ideal ya. Karena apa? Karena memang tadi saya katakan akarnya itu sudah nggak benar gitu ya. Mungkin 1-2 aspek bisa diperbaiki ya, tapi jangan lupa bahwa dalam politik seperti ini ada high cost ya, ada biaya yang sangat tinggi ya, di mana setiap calon itu harus mengeluarkan biaya yang bisa jadi itu triliunan ya. Jangankan ke presiden ya, seorang gubernur saja. Itu yang saya dengar dulu di pemilu gubernur Jawa Timur, itu minimal seorang cagup itu harus mengeluarkan 1 triliun itu. Itu emang gajinya berapa untuk nutupin apa yang dikeluarkan? Yang saya ingin katakan begini, ketika seorang calon itu menjadi calon dengan biaya yang seperti itu, dia tidak mungkin mengeluarkan uang itu sendiri kan. Artinya tidak mungkin dari kantong pribadinya, karena belum tentu punya juga uang triliunan. Betul. Nah, berarti ada orang-orang yang mendanai, sponsor. Nah, yang kita sering sebut dalam istilah-istilah yang sering disampaikan para pengamat itu adalah kaum kapitalis atau oligarki tadi. Para oligarki. Iya. Maka orang sebaik apapun, ketika dia kemudian menjabat ya sebagai gubernur atau sebagai presiden, dia tidak akan lepas dari kepentingan oligarki ini. Dikontrol maksudnya, Ustaz? Bukan sekedar dikontrol, bisa jadi diarahkan. Bukan diarahkan, dia terikat. Karena terikat tadi ya. Untuk mencapai kekuasaan itu memang dia perlu dana tersebut memang yang dimana itu dikeluarkan para biaya kampanye aja. Kalau misalnya seorang presiden dia harus kampanye di, sekarang ada berapa sekian puluh provinsi di Indonesia misalnya, dia harus melakukan perjalanan di berbagai provinsi. Nah, itu berapa biayanya gitu kan? Kalau minimal 5-10 triliun habis itu untuk biaya kampanye saja. Nah, di sini kan pasti ada pihak-pihak yang istilahnya menjadi bohir menjadi pemodal. Ya. Sehingga ketika kemudian calonnya tadi menang, maka berbagai kebijakan yang dikeluarkan nanti ya mayoritas ya akan berpihak kepada sesuai dengan kepentingan para pemodal tadi ya. Jadi artinya begini ya, artinya sebaik apapun seseorang kalau di dalam sistem yang tidak baik ya tentu dia akan terseret ya. Kita nggak menafikan adanya orang-orang yang baik dalam sistem yang seperti saat ini ya. Tapi kita harus berpikir bahwa kita tidak hanya butuh pemimpin yang baik, tapi kita juga butuh sistem atau aturan kehidupan yang baik kan. Nah, aturan kehidupan yang baik ya tidak ada yang lain kecuali datang dari Zat yang Maha Baik, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini ketika kemudian syariat Allah itu menjadi aturan kehidupan kita, maka politik itu tidak perlu dijauhi, bahkan politik itu sesuatu yang mulia sebenarnya. Kalau kemudian politik itu dimaknai dari sudut pandang Islam kan, betul. Dari ayat su'unil ummah bi akamin islamiyah. Nah, mungkin masyarakat harus perlu banget nih tahu bagaimana sih sebenarnya Islam dalam berpolitik itu, karena kan mereka selama ini dijejali oleh politik yang sekarang, Ustaz.
Ya, itulah pentingnya dakwah. Ya, itulah pentingnya kita bikin podcast-podcast seperti ini. Betul. Ya, insya Allah nanti dengan adanya keinginan mulia lah ya dari admin, dari tim kita ini, semoga ya dari hari ke hari makin banyak umat yang tersadarkan betapa pentingnya kita untuk kembali kepada Islam. Ya, betapa pentingnya kita untuk memiliki ketaatan yang penuh ya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam persoalan pribadi, tapi juga dalam persoalan muamalah ya, dalam persoalan hubungan antar manusia. Masya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan materi saat ini yang luar biasa ini bisa mencerahkan sekaligus bisa menjadi nutrisi buat otak kita. Nah, yang dimana kita mungkin para netizen juga pikirannya sama dengan saya ya, merasa jijik, merasa tabu dengan perpolitikan karena kita selama ini memang dijejali dengan politik yang haus akan kekuasaan. Ketika mereka berkuasa, mereka meninggalkan. Ketika masuk masa-masa politik, mereka merayu kita, mendekati kita, seakan-akan mereka hanya perlu suara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam tema saat ini bisa memberikan manfaat buat para netizen. Amin. Oh ya, dan jangan lupa ya buat para penonton, para netizen yang belum subscribe sekali lagi atau yang belum mengikuti channel kita, tolong di follow, di subscribe, dan yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan atau tema yang akan dibahas boleh juga komentar di kolom komen. Ajukan saran dan kritik juga boleh. Nanti kita akan baca dan kita follow up di pertemuan berikutnya. Ustadz, untuk conclusionnya nih, untuk tema saat ini buat para netizen dan buat kita semua. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan, politik itu artinya tidak harus dijauhi ketika dalam politik itu kita bicara tentang halal dan haram. Masalahnya yang terjadi hari ini di tengah-tengah kita adalah halal haram itu tidak masuk menjadi bagian dari aktivitas kita gitu. Artinya mereka semata-mata bicara soal kekuasaan, sementara dalam setiap aktivitas kita itu kan sebenarnya terikat ya dengan hukum-hukum syara ya. Jadi dalam ushul fikih itu ada satu kaidah al-aslu fil afal taqayyad fi hukmi syar'i. Setiap aktivitas perbuatan kita itu terikat dengan hukum-hukum syariat. Ya, jadi ya disinilah kemudian yang kedua pentingnya kita membangkitkan kesadaran umat untuk kembali kepada Islam ya, karena dengan Islam lah semua akan menjadi lebih baik. Oke, wah ini keren nih. Dengan Islam lah semua akan menjadi lebih baik. Dan jangan pernah menjauhi politik ya, selama tolak ukurnya adalah halal dan haram. Ya, mudah-mudahan tema sekarang ini bisa memberikan manfaat buat para netizen. Kita akan kembali lagi ke periode berikutnya atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.